Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat salat. Tapi tidak ada. Karena Abah sudah sampaikan. Kata Abah, berikan sayembara kepada kiai masyhur, kata manusia. Masyhur kata manusia. Karena manusia ini kadang-kadang lebih terjebak dengan packaging. Semua. Tadi. Tunjukkan saya dalil, bukti bahwa sholat Nabi itu seperti yang kalian lakukan hari ini. Coba kalian kalau berpikir agamanya pakai akal. Salah seorang sahabat Nabi bernama Anas. Dia punya anak bernama Maliki. Dia menjadi adalah seorang imam mujtahid. Imam Maliki. Siapa yang tidak kenal Imam Maliki? Ya. Tapi ada seorang juga keluarga Nabi bernama Imam Ja'far As-Shadiq. 90 tahun setelah baginda Nabi wafat ingin merumuskan sholat. Tapi kan sampai hari ini. Maka jangan merasa bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang paling benar. Karena pada dasarnya intisari daripada sholat itulah kenapa 80 kali Allah menyuruh sholat itu perintahnya akim. Tadi semua ada fi'lun amrinnya adalah akoma, yukimu ikomatan, akim, bukan kum. Tadi semua. Nah hari ini sholatnya diartikan kum, berdiri, walaupun nggak sholat. Akhirnya tadi, karena akhirnya definisi yang lain, as-sholat mi'rajul mu'minin gagal. Seharusnya kita ini tidak bisa pulang pada Allah kecuali Allah. Dan Allah telah meniupkan utusannya bernama Ruh. Bernama Rasulullah, bernama Muhammad. Dan Muhammad itu dirinya sendiri. Jadi dohirnya. Allahu mubtada nurus samawat. Nah itulah nurus samawat. Makanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu satu. So makanya tadi kata apa? Sholat itu tentang dia dan utusannya. Tadi. Si mukmin tadi. Mi'rajul mu'minin. Bukan sholat kamu. Maka kalau kamu yang sholat, itulah Allah ingatkan dalam ayat yang lain, mustahil kamu bisa sholat. Tadi. Karena sampai seumpamakan kata Allah adalah unta masuk ke lubang jarum. Nah itu. Tadi akan muncul kesombongan pada diri kita. Karena kita tidak lebur kepada samudra. Kalaupun setetes air itu dia merasa ibadah, merasa soleh. Disitulah ulama mengajak bab riya, bab ujub. Itu tadi karena manusia tidak mau melebur. Sehingga bersandar pada amal. Allah sudah dohirkan kisah orang kayak Balham bin Baura. Barsiso nyemplung. Nah kenapa nggak belajar dari situ? Berarti sholat itu bukan oleh perlakuan dirimu. Sehebat apapun ilmu, Balham bin Baura, Barsiso. Allah mengisahkan tentang gagalnya. Supaya kalian paham. Kenapa juga Allah mengisahkan setetes biji jarah pelacur itu. Pada saat dia hudur bersama Allah melihat Allah pada anjing. Walaupun anjing itu makhluk najis, dirinya adalah seorang pelacur. Tapi tiba-tiba hudur. Itulah vibrasi. Koneksi. Tersambung. Bukan berapa juta tahun bergantung lampu itu. Nyambung gak kepada setrum? Pada saat dia nyambung pada setrum, siapa yang terang? Nah itu harus tanya. Apakah aku atau setrum? Nah disitulah. Kenapa si lampu itu harus mengenal dirinya. Man arafa nafsahu. Baru pakad arafa rabbahu. Ternyata ada korelasi hubungan antara abid wal ma'bud. Tadi. Antara Allah dan Rasulullah yang ada pada diri. Itulah syahadat. Kau mengenal diri, maka kau akan bersyahadat, menyaksikan hakikat syahadat sejati yang ada pada dirimu. Tadi. Maka diri dohir dan diri batinmu ada saling bersaksi. Dialah diri dohir dan diri batin yang bersaksi. Dan dialah yang disaksikan. Dan dia pula yang ikut menyaksikan. Yang bersaksi, yang disaksikan, yang ikut menyaksikan. Dia semua.
Inilah kalau kita ingin tanya siapa Mas Iman mengatakan, bagaimana meningkatkan sholat? Yaitu. Sekarang Abah ingin buka dulu fakta sejarah. Jadi jangan merasa selalu, karena saya menyaksikan orang-orang ustadz terkenal ini. Gampang sekali. Orang walaupun perbuatan baiknya. Setengah bumi tapi nggak sholat. Sholat yang mana, Bung? Tadi semua. Tadi semua. Selama kamu yang sholat. Itulah ditolak. Ya. Karena kamu itu nggak ada. Bagaimana yang Adam mau menghadap Allah al-wujud? Maka itulah as-sholat itu ad-doa. Bagaimana si Adam yang tidak ada minta pada yang ada? Bagaimana kita yang mati meminta pada yang hidup? Maka itulah kenapa kita konsepnya kembali dulu leburkan setes air itu pada samudra Allah. Supaya kamu hidup bersamanya. Semua. Maka itulah yang Allah ingatkan di dalam ayat Al-Quran. Itulah satu-satunya jalan. Kata Allah, Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan jelas. Dan aku dan para pengikutku. Ini ya, firman Allah. Jadi yang sholat itulah kenapa Nabi Muhammad, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Jadi kalau saat wayang sholat, maka yang sholat itu dalang. Tapi kalau si wayang itu sholat tubadil, dan dia menyadari bahwa dia ada yang diadakan. Seperti gelas kaca ini mau sholat. Sementara Tuhannya kaca itu sendiri. Maka tentu adalah bagaimana menghadirkan. Menghadir cuma sayangnya. Konsep Allah dan kita itu nabi isbat. Itulah kenapa la ilaha illa Allah. Kenapa? Juga adalah untuk kita adalah kembali kepada Allah pun. Sampai la ilaha illallah itu disebut miftahul jannah. Kunci menuju surga. Kunci menuju kembali kepada Allah. Sekarang. Nabi isbat. La, kamu nggak wujud. Kamu wujud yang diwujudkan. La, kamu nggak hidup. Kamu hidup yang dihidupkan. La, kamu adalah budeg. Kecuali adalah kamu diberi mendengar. La, kamu itu bisu. Kecuali dikasih ngomong. La, kamu itu tidak berilmu. Kecuali diberi ilmu. La, kamu itu tidak bisa gerak. Kecuali bergerak. La, kamu itu tidak punya kehendak. Kecuali diberi kehendak. Nah inilah mana sholat. Ya, kenapa? Baginda Nabi bersabda tadi, as-sholat mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah saling memuji zat dan sifat. Saling menyaksikan zat dan sifat. Tapi sifat itu ya zat. Tadi, maka dikatakan al-insanu syirri wa syiri sifat wa sifati la ghairi. Iya. Pada saat harusnya zat dan sifat. Jadi, maka yang tadi siapa sifat? Muhammad. Apakah kita punya sifat? Allah tidak. Kita ini yang diberi sifat, yang bergantung pada sifat. Kalau kamu merasa punya sifat, nah disitulah kita telah merampok hak rububiyah. Yang boleh wujud hanya dia, yang boleh hidup hanya dia, yang boleh melihat hanya dia, yang boleh mendengar hanya dia. Begitu kita tidak begitu, kita telah menenggelamkan Tuhan. Menghilangkan Tuhan. Kan tadi, begitu kamu wujud, dia Adam. Allah mukhalafatul hawadis, berseberangan. Karena itulah laisa kami selih. Berseberangan dengan sifat kita. Bagaimana menyembah Tuhan yang laisa kami selih? Kalau kamu yang sholat. Maka maknai, cerdaslah dalam memaknai sholat. Maka itulah tadi, bahkan Abah sudah menemukan. Karena Abah ini hampir hafal mazhabul arba'ah. Tadi semua, ya. Maka bagi Abah, fikih itu hanya merupakan rekayasa manusia. Sementara ro'yu manusia itu, Allah sudah ingatkan. Wa mayyattabi'u aksaruhum ila dhonna. Banyak manusia itu bertuhan dengan don. Beribadah dengan don. Inna dhonna la yubni minal haqqi syai'ah.
Sementara don itu tidak bisa menunjukkan kebenaran sedikit pun. Tidak bisa beragama dengan don. Sangkaan. Selama ini saya pelajari semua ulama itu. Saling sangka aja semua itu. Tadi buahnya kepada kita hari ini adalah bola panas. Tadi semua adalah akhirnya manusia tidak lagi nggak peduli apakah dia sholatnya tersambung atau tidak. Bahkan sampai hari ini. Kisah Isra Mi'raj hanya jadikan bisnis manusia. Semua. Untuk mengundang manusia. Untuk mendengarkan dagelan manusia yang tidak paham. Suruh ngomong. Semua. Ya. Nah itulah kan sahabat. Kerusakan kita ini. Maka kata Abah. Yang bodoh hari ini lebih baik. Karena disinilah persoalan. Maka tadi kepada Allah itu. Kenapa min alamatil i'timadi alal amal? Nuksonur roja inda wujudi zalal. Itulah hikam mengajarkan. Jangan bersandar pada amal. Itu adalah di luas mananya. Sahabat. Mari kita lihat karena kita lagi ngomongin bab sholat. Ini kadang-kadang Abah itu kalau ngomongin bab sholat bisa 5 jam sebetulnya. Memahami dari awal. Kita kan hanya 1 jam. Terkadang baru muqaddimah sudah habis 1 jam. Tadi semua. Ya. Tetapi Abah kan sudah sering bahas Mas Irman, Mas Arsad, tadi semua. Mas Budi yang bertanya. Meningkatkan sholat. Ya meningkatkan kesadaran. Itulah kata Abah juga mana sholat itu adalah. Fi'lun amrinnya adalah bukan kum. Tapi akoma. Akoma yukimu ikomatan itu kenapa bimana muta'adi. Bukan lazim. Kalau orang ngaji ngerti. Artinya apa? Sadar, itulah kenapa as-sholat lidikri. Karena sholat itu dikir. Apa yang kau ingat pada saat sholat itu? Tadi. Karena kau ada terbagi 4 bagian. Jasad, hati, ruh, dan sir. Berarti fi'lun amrinnya itu. Apa namanya? Yang disebut dikir as-sholat ad-dikir. As-sholat ad-du'a adalah. Karena as-sholat ad-du'a itu karena da'ayah da'u menghadirkan. Dia sifat sedang menyembah zat. Dia istilahnya gula menyembah manis. Siapa gula? Muhammad. Siapa manis? Allah. Apakah Allah dan gula dan manis berpisah? Tidak. Saling sholat itu ada sama seperti kapas menyembah baju atau menyembah benang. Muhammad itu benang. Dan Allah itu kapas. Benang dan kapas itu satu. Tadi. Allahu nur. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Maka kata Allah. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Pahami sahabat. Karena kalau tidak begitu. Allah sudah mengancam. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sia yang kamu lakukan. Tadi. Tapi ada yang sudah tahu zat sifat. Lebih banyak manusia menyembah af'al Allah. Menyembah asma Allah. Menyembah sifat Allah. Tidak. Nah, kamu kalau belum ketemu zatnya. Maka disinilah. Kenapa. Mana sholat itu adalah. Tapi karena akhirnya manusia itu adalah sekarang. Allah ingatkan buta, tuli, bisu. Sumun, bukmun, umyun, la yarji'un. Orang yang buta, tuli, budeg. Sama saja sholatnya kata Allah itu. Maka ta'aluk mereka diancam oleh Allah. Sesungguhnya. Apa namanya? Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'ah wa tasdihat. Sholatnya itu hanya siulan dan tepuk tangan. Fawailul lil musallin. Celaka mereka itu sholat. Semua. Dan kalau sholatnya gagal saja nggak apa-apa. Tapi sekarang sholat itu berdampak pada rizki. Ad-dan buhirmanu rizki. Kenapa ad-dan buhirmanu rizki? Dosa itu menutupi rizki. Karena di situ adalah sholat dalam keadaan syirik. Asyirku najasun. Syirku itu syirik itu najis. Sahabat. Maka itu la yamasuhu ilal mutahharu. Tidak bisa kamu untuk menyentuhnya. Itulah toharoh. Bagaimana toharoh itu?
Nah inilah yang harus diawali dengan toharo. Yang dikatakan adalah wahiyya ala nau'aini toharotu dhahir wahiyya tasulu bima'i syari'ah. Dari semua adalah yang disebutkan bersuci ada dua macam, bersuci lahir dan bersuci batin. Bersuci secara lahiriah, secara syariat menggunakan air. Dari semua ya. Tetapi waduh ini maknanya juga luas. Air itu. Maka kenapa ada air mutlak dohir, ada air mutlak batin. Ada 7 air mutlak, ada dohir, semua. Karena kenapa dibedakan air itu? Air salju, air es, air gunung, air sumur, air sawah, air. Karena Allah sedang mengajarkan pada kamu, kemanapun kau hadapkan, lihatlah airnya. Tadi semua. Tadi semua. Tetapi yang kedua, ini yang penting. Wa taharatul batina wa hiya tasulu aidon bitaubah. Taubat dulu. Tabayat tubuh taubatan. Kembali dulu. Bagaimana kembali? Ya Pak, hilangkan dirimu. Itulah as-salat mi'rajul mu'minin. Karena selama kamu yang ada, tidak ada si mukminin itu bisa mi'raj. Tadi semua. Jadilah sholatnya sholat kemarin tadi malam kita bahas sholat babi. Itu semua. Ya. Manusia itu hanya mengejar target saja. Yang penting selesai. Di sholatnya itu ngelamun ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Semua. Sampai di Bogor itu ada bahasa. Ada seorang ustadz mengatakan, dia punya ahli hikmah. Pada saat orang itu lupa kunci motor, kunci mobil. Dia kata dia sholat 2 rakaat. Supaya dijadikan alat. Ternyata sholat itu menyambungkan kita dengan setan. Barulah jin itu membisikkan waktu sholat. Tadi coba kamu rasakan. Barang yang kamu lupa bisa muncul dalam sholat. Karena kamu nggak sholat. Bahkan itulah sholat yang diancam oleh Allah. Lebih lagi sholat itu adalah pada saat kita tidak berbuat. Sekarang makanya lagi ada gempa. Lagi ada musibah. Maka Abah sudah mengajak pada semua. Khususnya MDNH. Mari kita buktikan iman kita. Kenapa ciri takwa sodako, ciri iman sodako, ciri khusyuk pun sodako. Itulah kenapa Musa doanya nggak kalah ijabah dengan Baroh. Yang Baroh belum pernah sholat. Karena nanti sholat itu ada samroh, ada buah. Maka tadi, min asyari sujud, ada tapak sujud dalam sholat itu. Semua, ya. Sehingga sholatnya Musa itu yang 50 waktu hampir sia-sia. Ini kisahkan Musa itu adalah Rasul syariat. Selalu yang dilihatnya salah. Waktu dengan kita harus dohiron wa batinan. Sesungguhnya. Tetapi jangan dibatasi dengan gerakanmu itu. Tadi semua. Maka Abah sudah membahas dalam Mazhabul Arba'ah. Sholat itu baru dirumuskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. 90 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Apa benar sholatnya Nabi? Karena mereka mencari shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sebab ada guru saya dulu adalah di Johor. Seorang syekh. Dia pernah berkata, saya hanya bertemu putranya. Tapi dia meninggalkan sebuah buku yang dijuduli adalah Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan itulah yang buat saya motivasi belajar sholat. 30 tahun dia bilang. 20 tahun dia berkeliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ingin menemukan sholat. Tapi tidak menemukan sholat. Karena tadi. Bagaimana perilaku sholat itu. Baik dari takbiratul ihramnya. Barulah saya, disitulah keluarganya saya mendapatkan fotokopi. Tulisan tangan dari ayahnya sendiri. Sampai beliau saum 20 tahun. Bahasanya. Saum bukan hanya makan-makan dan minum lagi. Imsak. Tadi. Menyepi. Kholwat. Semuanya. Sampailah datang hari. Rasulullah SAW yang mengajarkan pada dirinya. Itu kan kisah syariatnya beliau. Dari semuanya. Barulah dia mengerti bagaimana sih sholat itu. Nah inilah ilmu yang tercerahkan hari ini. Banyak termasuk Syekh Hasan Banjari, Syekh Datus Sanggul.
tadi juga Syekh Ahmad Khatib Sambas, semua. Ya, semua adalah menemukan hakikat sholat yang sebetulnya bahkan tidak ditemukan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Semua. Karena disinilah yang kalian harus paham. Jangan dikira ulama-ulama dulu itu lebih hebat. Tadi semua, ya. Ingat, ilmu itu berjalan sesuai dengan kurun. Zaman Nabi Muhammad nggak ada ilmu. Tadi semua. Quran aja nggak ada tajwid. Apalagi ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani. Nggak ada sama sekali. Oh, tadi cebok aja pakai baju juru 3. Coba kalian itu cerdas. Tadi semua. Boro-boro handphone, boro-boro mobil, boro-boro ini. Allah menyiapkan segala sesuatu disesuaikan dengan senjata zaman. Kita dulu perang dengan ketapel, bambu runcing. Ya, hari ini tidak mungkin dilakukan. Maka kenapa hari ini sehingga sholat itu menjadikan bencana? Karena kamu hidup dengan ketapel di zaman basoka. Teknologi sholatmu itu belum canggih. Iblisnya sudah demikian pintar. Iblis yang pertama itu, kisah iblis dan Adam. Rasul aja udah nyemplung. Kita bukan Rasul. Coba bayangkan cerdasnya itu Rasul. Apa iblis itu. Sudah pernah mengalami Adam, mengalami Ibrahim, mengalami. Semua udah terlatih dia. Sekarang ini hati-hati. Iblisnya itu udah jenderal. Iblisnya itu udah profesor. Waktu iblis baru muncul pun baru sekolah bahasanya. Dihadapkan dengan Adam, nyemplung Adam. Maka itulah kamu tidak bisa bersandar. Nah, barulah Adam diajarkan oleh Allah. Fatalaqqa Adam. Kalimat itu, inilah. Adam ditalkin. Adamlah yang pertama ditalkin itu. Fatalaqqa Adam. Semua nabi itu adalah innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Dibaiat oleh Allah. Dari semua. Inilah maka kenapa di dalam sini ada wa taharatul batini wa hiya tasulu aidan bit taubat wa talqin wa tasfiyati wa suluki thariqah. Semuanya harus menjalankan thariq. Maka kembali pada Allah itu wajib. Maka orang suka mendebatkan talqin. Apakah talqin wajib? Sekarang kalau kita menggunakan jamul jawami atau apapun lah, menggunakan kaidah usul fikih, segala perkara yang untuk mengantarkan kepada wajib, apapun menjadi wajib. Kalau genting yang bocor itu adalah wajib, maka tangganya menjadi wajib. Anak tangganya menjadi wajib. Cara membawa tangganya menjadi wajib. Itulah. Demikian pula kalau kembali kepada Allah itu wajib, maka berarti thariqahnya wajib. Talqinnya wajib. Dikirnya wajib. Ya. Inilah yang harus dipahami. Imam Ja'far As-Shadiq sendiri bingung. Bagaimana sholat? Tadi semua. Ya. Padahal masih kurunnya masih dekat dengan kewafatan Nabi. Karena pada saat Nabi itu Masjidil Haram itu belum dibangun. Baru Ka'bahnya aja. Semuanya itu batu. Kadang-kadang orang sekarang tuh membayangkan Nabi itu sholat kayak kamu di Masjid Istiqlal gitu. Kayak kamu di Masjidil Haram sekarang gitu. Bilal itu kalau naik adzan, katanya inilah kadang-kadang karena hadis itu zaman Imam Bukhari muridnya adalah kalau soal fikih kata apa? Ayo, yang apa? Diskusi soal fikih. Karena saya udah pelajari sejarah fikih. Jadi janganlah sok merasa benar. Maka sholat kita sekarang hari ini bukan masalah. Maka hari ini manusia ini terpuruk ekonomi. Karena maksa-maksain sholat waktu dulu. Maksa-maksain. Maka sampai saya suka ketawa. Sebentar ya, saya mau sholat dulu. Ya Karim. Tadi. Dulu saya duduk-duduk sama guru saya. Ada orang tuh berdiri di majelis pengarang sahabat. Mau kemana? Mau sholat tahajud kan, diketawain. Kata Abah, tadi kamu nggak sholat, gitu. Itulah sahabat. Cuma memang ulama-ulama dahulu belum menyampaikan. Tapi hari ini tidak bisa dicegah. Kalau tidak disampaikan maka
orang banyak menyampaikan. Iya. Nah disinilah Abah diminta oleh banyak orang karena mulai munculnya adalah ilmu hakikat di dalam Facebook, di TikTok, di YouTube, maka Abah tahun lalu tadi semua. Dan tetapi sebetulnya juga ini harus dipahami bahwa ilmu hakikat tidak boleh disampaikan itu. Ya kalau kamu yang menyampaikan harus diam. Man arafullah kala lisanahu. Kalau kamu sudah kenal Allah, diamkan. Maksudnya pada saat kau menyampaikan, kamu sanggupkah diam bersama Allah? Cirinya orang menyampaikan ilmu diam bersama Allah. Nggak butuhkan apa-apa dari kamu. Nggak butuhkan penghormatan, penghargaan, apalagi amplop. Karena dia sudah kaya. Diam bersama Allah. Itu maksudnya. Bukan nggak disampaikan ilmu hakikat itu. Tapi adalah siapa yang menyampaikan ilmu Allah kecuali Allah. Man arafullah fahuwa Allah. Yang tahu Allah itu Allah. Itu saja. Lu mampah ulah ngalengkah. Init bari cicing. Silahkan kamu sholat. Tapi yang sholat Allah. Itu. Maksudnya diam. Diam bersama Allah. Bukan diam bisu. Muncullah tadi dalil senok horgronyo. Jangan menyampaikan ilmu hakikat. Jangan. Ya iya. Gak salah senok horgronyo. Kalau kamu yang menyampaikan juga paling-paling ujungnya dijual. Liko dijual, ini dijual, syahadat dijual. Itulah kalau orang belum diam. Bahaya. Maka harusnya sudah khotam. Ya. Waktu Imam Ja'far As-Shadiq merumuskan sholat. Sahabat lihat dalam Mazhabul Arba'ah. Abah tuh hafal. Perbandingan 4 mazhab itu hampir. Terutama yang berbeda-bedanya Abah kuasai. Supaya nggak saling menuduh. Tadi semua. Ya. 4 imam, 5 imam itu pun sudah beda. Imam Ja'far As-Shadiq lah yang bagaimana ya Rasulullah sholat. Tadi semua. Tidak ada yang tahu. Jangan-jangan nggak seperti kita. Karena banyak hadis menjelaskan Nabi itu sholat sekali, habis itu nggak pernah kelihatan. Sehingga benarkah Nabi itu sholat pakai Fatihah? Benarkah takbirnya begini? Akhirnya disitulah manusia menggunakan don dalam beragama. Tadi semua. Ya. Lihat 4 imam ini. Imam Hanafi nggak pakai Fatihah. Imam Maliki pakai Fatihah, pakai Bismillah. Itu. Imam Syafi'i pakai Bismillah, Fatihah, pakai Bismillah dikencengin. Imam Maliki pakai Bismillah dipelanin. Tadi semua. Sampai doa iftitahan juga beda-beda. Ada Al-Mubaid nih. Ada Allahu Akbar kabira. Karena nggak tahu Nabi itu kayak apa sholatnya. Lihat takbirnya. Imam Hanafi Allahu Akbar di bawah. Katanya. Gitu. Imam Maliki Allahu Akbar diudal 1 kawal, menggantung 1 kawal. Kalau kamu lihat di Mekah itu ada orang yang habis takbir itu tangannya ke bawah aja, itu Imam Maliki itu. Tapi kalau yang nyabak kayak mau pegang burung itu Hanafi itu. Tadi semua. Tapi kalau seandainya Allahu Akbar di sini atau di sini Syafi'i itu tadi semua. Ada yang kuduna ini, ada mankibah ini, itu tergantung tiap orang. Itulah naruh kaki dan ngejagang, ada yang gini tadi semua. Dia ada semeter ngelangkahnya. Imam Syafi'i beda lagi. Termasuk tadi Fatihah. Muncullah kepada banyak, lihat ya, di perbedaan. Ini makanya fikih itu adalah donnya manusia. Ingat itu. Maka jangan kamu yang sudah di akhir zaman ini. Sekarang kan anak Gen Z ini bertanya. Tadi semua. Dan mereka harus mendapatkan jawaban yang jelas, yang benar. Dalam soal tadi semua. Ya. Tadi. Tentang menyentuh perempuan. Di antara 4 imam beda lagi. Gitu kan tadi. Kata Imam Syafi'i, pegang perempuan adalah pakai nafsu, nggak pakai nafsu, batal. Gitu. Kata Imam Maliki, kalau pegang nafsunya pakai nafsu, batal, nggak nafsu, nggak batal. Itu don, istihad.
Tapi Allah ingatkan, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun. Allah itu ilmiah. Karena Islam itu ilmiun wa amaliyun. Maka hari inilah Allah dohirkan ilmu pengetahuan. Yang kamu tertinggal di situ. Akan tertatih-tatih kamu dalam kehidupan ini. Apalagi sekarang. Karena kamu masih pegang ketapel aja dalam sholatmu itu. Sholat pakai ketapel. Sekarang orang sudah pakai granat, pakai bom. Udah kayak Rembo sholat itu. Tadi semua. Kamu masih senam pagi. Dari semua. Karena diartikan sholat itu dari kata pilun amirnya kum, koma yakumu kiaman. Walaupun nggak sholat. Inilah bencana yang akan terjadi itu akibat manusia meninggalkan sholat. Laku sholat tapi tidak sholat. Dan Nabi sudah menyampaikan nanti banyak orang sholat tapi tidak sholat. Hari ini kelihatan. Allah, apalagi harus dilihat oleh Abah. Coba, maaf. Sedikit bocoran saja. Saya itu pernah, kata orang, ada masjid hebat. Imamnya kayak Imam Sudes. Maaf ini. Inilah harus ngerti hakikat. Karena kalau tidak dibuka oleh Abah sedikit, maka kalian tidak akan percaya mungkin. Adalah saya pergi ke Bogor, masjidnya bagus. Coba apa ya? Kalau pendengaran orang hakikat, itu imam yang katanya Imam Sudes, yang bunyi hanya mbe. Itulah kata Allah, kenapa ulaika kal al'an. Sahabat, paham. Karena yang sholat tubuhmu itu indah didengar oleh orang tolol, oleh orang yang sama-sama budeg. Tadi semua sama aja kayak kambing, bunyi dengan kambing kan indah menurut kambing. Tapi kita mendengarnya tidak indah. Inilah yang harus dipahami tadi semua. Ya. Demikian menyentuh perempuan. Tadi kata Imam Hanafi, jangankan menyentuh, mencium aja boleh. Coba. Kan ijtihad. Imam Hambali sama dengan Maliki. Kalau nggak pakai nafsu, udah bab kawin. Nah ini kan bang sakral kawin. Maka sekarang ini kata banyak orang nikah tapi kawin tapi nggak nikah. Tadi semua. Kata Imam Syafi'i harus ada 2 saksi 1 wali. Kata Imam Maliki minimal harus ada wali, tidak perlu saksi. Imam Hambali saksi saja 2, nggak usah ada wali. Imam Hanafi nggak ada saksi, nggak ada wali, boleh kawin. Nah, kenapa mereka itu berbeda? Uraiannya mereka berbeda. Kalau menurut Abah, logis semuanya. Dari semua. Maka nggak usahlah ya ribut dalam usaha fikih itu. Termasuk bab Jum'ah. Sekarang so. Ya udah Abah tidak usah bahas tentang fikih. Abah bisa uraikan dari Ar-Risalatu, Fathul Muhtaj, Majmu, di mana perbedaan sampai taklif, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Bazuri. Dari semua. Maka kata Abah, ternyata mereka itu semua bertobat ujungnya. Tadi Imam Syafi'i pun bertobat hingga mendapatkan guru, seorang guru ruhani. Demikian pula Imam Maliki tobat akhirnya bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq itu. Tapi Imam Ghazali pun sampai ketemu Syekh Ali Abu. Kemudian juga sama. Imam Syaroni juga sampai ketemu Imam Ali Al-Hawas. Walaupun tadinya Imam Hawas murid, tapi kemudian karena ruhaninya tinggi, nggak ada masalah guru bermursyid pada murid. Ini sekarang ini udah guru, nah itulah tadi. Karena inilah persoalan akhir zaman, sahabat. Ya baik ya lah, karena kita sedang membahas, maka kita fokus saja. Cuma Abah ingin menjelaskan, jangan sampai kamu menuduh. Karena ternyata sekarang ini setelah Abah menyaksikan, mereka lebih mengerti sholat. Maka kenapa Jack Ma itu menggunakan tai chi? Sholat itu juga. Adapun sholat aqwalun tadi, af'al mutatatu bitakbir wa itu takrib kita. Tarif kamu, saya juga enggak. Abah juga enggak. Enggak begitu tarif sholat. Tadi semua. Karena kalau kita runut Al-Quran, perintahnya adalah lebih kepada sadar sholat itu. Itulah kenapa as-sholat mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu adalah, kenapa? Di penghujungnya ada Sidroh Al-Muntaha. Sadar. Sopo uripmu itu sadar
Wujudmu itu wujud yang diwujudkan. Sadar. Sesungguhnya kamu itu nggak bisa bicara kalau bukan mutakalimannya Allah. Sadar. Sebetulnya adalah telinga itu budeg kalau bukan samanya Allah. Sami'nya Muhammad. Sadar. Sesungguhnya kamu itu buta kalau bukan basirnya Muhammad. Basornya Allah. Sadar. Maka yang sudah Sidratul Muntaha itu. Salatnya bukan lagi dengan kaki. Tapi kudrat iradat Allah. Kudrat iradat yang berdiri. Takbirnya kudrat iradat. Karena dia sudah tubadil. Dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dia sudah ihram. Karena tubadil. Kalau tidak tubadil. Tubadil hanya bisa dilakukan kalau kamu munajat. Siapa yang munajat? Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sampai hanifah muslimah itu. Tubadil. Bisa dilakukan kalau kamu munajat. Bisa kamu lakukan kalau mi'raj. Mi'raj itu sampai hilangnya diri dohir dan adalah diri batin. Itulah sholat ruh. Sholat ruh itu sholat Muhammad. Rasulullah. Sifat menyembah jat. Tapi sifat itu adalah la tadi. Al-insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Gula. Menyembah manis. Tapi gula dan manis itu satu. Gelas kaca. Menyembah kaca. Cangkir keramik. Menyembah keramik. Asbak kayu. Menyembah kayu. Karena dia sudah ngerti. Al-abid wal ma'bud wahid. Maka tadi. Ibadah itu abadah ya bagaimana? Maka tadi kata apa? Si asbak kayu ini harus mengenal diri. Pada saat dia mengenal diri, mengertilah diri dohir, diri batinnya itulah. Dia bersyahadat. Barulah si asbak kayu ini setelah dia sudah mengenal dirinya kepada menyaksikan si dohir dan diri batinnya yang dia saksikan. Itulah yang didirikan. Itulah sholat. Adapun si asbak kayu menahan, mensucikan dirinya. Mensucikan si aku. Kamu tadi. Napikan. Maka tadi diawali dengan tobat. Adalah wataharatul batin wahiyya tahsulu aidon bitaubat. Tabayatu. Kembali dulu. Tadi. Karena kalau tidak kembali adalah la sholata illa bihudurul qalbi. Tidak akan nyambung. Tetap aja. Pirok antara si asbak dan kayu. Pirok antara gelas kaca dan kaca. Dan tidak mungkin membawa kepada Allah kecuali Allah. Itulah kenapa ada ihram, munajat, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah, apalagi kalau di awal dari qasad, ta'arad, ta'in, ihram. Itulah juga 4 imam itu beda soal rukun tadi. Udah lagi lah, nggak usah talpik. Kalau kamu, nah inilah, karena inilah akibat, inilah manusia sekarang nggak sholat. Tadi semua. Dan diambil dari siapapun. Tadi semua. Kalau seandainya menggunakan mereka, maka semua manusia di dunia itu yang lain Islam nggak sholat. Itulah gegabahnya. Bahkan Abah menyaksikan justru mereka yang sholat, kita laku sholat, mereka yang sholat. Tadi semua. Orang yoga itu sholat. Tadi semua. Biksu-biksu itu adalah menyambungkan tadi. Karena kata Allah wadkur, kan tadi dikir itu sholat, as-sholat lidzikri. Wadkur robbaka tuh. Ingatlah hei asbakayu. Wadkur robbaka Tuhanmu. Siapa Tuhan itu? Bukan wadkur Allah lain. Tadi manusia itu pagujud Allah jeung Rob deh. Wadkur robbaka. Pinapsika pada dirimu. Tadi. Maka paman kana yarju liqa'a rabbihi. Tuh, bukan liqa Allah. Ada ayat lain, beda lagi tafsirannya. Paman kana yarju liqa'a rabbihi. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmain irji ila rabbiki.
Man rabbuka. Tuh. Itu aja nembak pegujud mana. Tadi semua. Ya Karim, zaman semacam ini. Tadi semua. Akhirnya. Air, gunung, tanah tidak akan bisa kamu diamkan. Karena terus kau undang. Tadi semua. Akhirnya juga inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tidak ada bisa kita berbuat fahsya dan munkar. Terus tadi. Sholat maksiat jalan. Tadi. Sajadah jalan, hamjadah jalan. Bahkan dicontohkan oleh mereka yang disebut kiai pemimpin pondok pesantren. Kemarin ada video apa dikirimin dari Aceh. Seorang kiai meniduri santriatnya di pinggir pantai digerebek. Kembali lagi viral tuh videonya tuh. Maaf. Ini untuk membuktikan kembali bahwa kamu itu bukan tentang ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu bayan batik. Bukan ngerti Johar Maknun, bukan ngerti Alpiyah. Bukan. Perlu itu bahkan kalau perlu. Tapi kamu bangga-bangga dengan itu. Tapi nggak kenal pada Allah. Allah terhalang Johar Maknun. Allah terhalang dengan Alfiyah. Allah terhalang dengan Takribatul Muhin. Inilah karena kamu nggak ngerti. As-salat mi'rajul mu'minin. Tauhidnya yang gagal dari awal. Maka sampai hari ini. Kalau masih nanti di Rojab masih ngomongin Nabi Muhammad ke langit. Siap-siap alam ini makin ganas pada diri. Semua. Inilah yang dikatakan bahwa bagaimana salat itu adalah sampai kata Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Diartikan lagi Nabi Muhammad itu benci pada kafir. Kafirnya diartikan Hindu, Buddha, Kristen di otak manusia ini kebanyakan. Ya Allah, ya Karim. Inilah pada saat setetes air tidak mau melebur pada samudra. Inilah manusia yang tidak mengerti. Sesungguhnya manusia itu kisah Tuhan tentang dirinya. Wujudnya, basornya, samanya, kalamnya, segalanya. Bukan manusia, bukan bercerita tentang Tuhan. Tuhan bercerita tentang dirinya lewat dirimu itu. Itulah kenapa ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang melalaikan kamu, hei insan? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Diingatkan kepada penciptaan. Sawu pada saat engkau kusempurnakan. Fi ayyi surati ma syarokabak. Fi ayyi surahmu itu adalah wa khalaqal adam kasuratihi. Aku ciptakan Adam dalam surahku. Kamu itu adalah kisahku loh. Ini. Jadi manusia itu kisah Tuhan. Tuhan sedang bercerita tentang dirinya pada wujud kita. Pada melihat kita. Pada mendengar kita. Berkalam kita. Semua. Inilah. Maka manusia akan diganjing neraka atau surga. Karena Tuhan sudah menjelaskan. Bahwa kita ini adalah memiliki 4 unsur tadi. Makanya. Fal muradu minal umma majma'ul anasir arba'atul lati adalah yatawalladu minhal quwa al-basyariyatu faturab wal ma'. Kemudian dikatakan adalah juz'un nar waraihi 4 unsur narun hawaun ma'un turabun. Ini dalam surah Asyraf Tasyabul Qadir. Air, api, tanah. Semua. Ya. Maka itulah sahabat. Bersuci secara syariat, bersuci secara torikot, bersuci secara hakikat, bersuci toharoh. Kita harus kembalikan. Maka tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Tuh. Kalau kamu sudah tidak tertutup, maka kamu akan ruhama'u bainahum. Karena ternyata kamu setetes air. Kalau kamu sudah melebur dengan samudra, kamu akan menjadi samudra. Melihat dirimu adalah hanya riak ombak. Dan saudaramu pun riak ombak. Si Hindu, si Buddha, si Kafir, siapapun. Anjing, babi.
semuanya. Hanya dia. Kemanapun kau hadapkan, walillahil masyriq wal maghrib, kau melihatnya, itu sholat. Maka itulah kenapa perintah sholat, akimis sholat, aqoma yukumi ikomatun bimana muta'adi. Selama sadar pada napasmu itulah sholat. Ya. Tapi kalaupun kamu sampai jedor ke Ka'bah, tetap aja maksiat. Di semua. Karena itu tadi. Pada sholat itu adalah dzikir. Bagaimana menyaksikan nur afal Allah pada gerak. Nur asma Allah pada hatimu. Nur sifat Allah pada ruhmu. Nur zat Allah pada syirmu. Dalam gerakan sholat itu. Tubuh ini bergerak. Yang merintahkan hati. Tubuh jadi makmum. Hati yang jadi imam. Hati jadi makmum. Ruh yang jadi imam. Ruh yang jadi makmum. Allah jadi imam. Sebenarnya sholat adalah ruhmu itulah Muhammad. Maka dari mulai awal pun dari takbir harus akbar. Allahu akbar. Hilanglah seluruh dunia ini. Allahu akbar itu. Maka sekarang Abah menyaksikan orang kayak Jack Ma, Tesla itu. Kenapa ngerti 369. Itu sholat. Tadi semua. Maka dia dipercaya Tuhan. Untuk kaya raya. Percaya Tuhan menghidupi banyak manusia. Percaya. Tadi semua. Sementara kamu tidak akan dipercaya. Sholat aja udah korupsi. Wudhu dicuci, tangannya mencolong. Wudhunya kumur-tumur malah saling menjelekkan. Inilah. Karena tidak dipahami. Sahabat. Jadi as-sholat mi'rajul mu'minin. Tadi semua. Ya. Dua mukmin. Ruhmu itulah al-mu'min. Maka Nabi berkata al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana. Nah, si mukmin itu tidak mati. Karena kita adalah bukan jasad, tapi kita ruh. Nah tadi, kita hanya akan surga atau neraka. Maka tubuh itulah surga atau neraka. Darajat namanya. Harusnya kamu itu di dunia ini sudah mendapatkan darajat. Itulah jannatul ma'wa untuk darajat. Karena akan naik pada jannatul na'im. Adalah keindahan dia, ruhani. Ada kiswah unsuriyah, ruh jismani. Itulah hakikat Nur Muhammad untuk jasad. Kiswah unsuriyah di hatimu. Yang disebutkan dengan ruh ruhani. Itulah Nur Muhammad untuk di wilayah hati. Kemudian Nur Muhammad lagi, kiswah unsur. Maka tadi kenapa Abah Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya karena Muhammad itu 4 lapis. Dari semua. Maka disinilah yang harus dipahami. Sebetulnya disinilah. Mari kita tingkatkan di akhir zaman ini. Selalu sadari Allah dalam setiap nafas. Maka Abah sudah ajarkan at-tanzih, at-tasbih. Nafasirullah. Itulah dalam wudhu pun diajarkan istinsak, istinsar. Air masuk dan air keluar. Apa yang masuk dan apa yang keluar. Bagaimana kamu akan mendapatkan kebahagiaan kalau kau masuk adalah udara kebencian ke dalam. Kedengkian. Adu domba. Masih belum bebas dari penyakit kulit kamu. Belum bebas dari penyakit buta. Belum bebas dari terpenjara seperti Yusuf. Itulah Muharram. Itulah bulan Muharram. Maka bulan Muharram sampai Zulhijjah itu perjalanan kita. Maka sebentar lagi kita akan masuk di Rajab. Tuh, Rajab itu seperti masuk ke dalam. Ya. Dan Nabi sudah berkata, dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbun masuk ke dalam, puadun. Dalam puadmu ada sagof. Sagofun, lub. Ada lub, ada syir. Nah, sampai lub saja kamu sudah ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Sudah sampai. Itulah yang nanti kamu dari lub ke syir. Syir itulah ada la ilaha illallah. Maka kata Allah, la ilaha illallah hisni. La ilaha itu bentengku. Karena akulah la ilaha illallah itu. Kalau kamu tidak ada, aku yang ada. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Kau yang kau nafikan aku, maka kau yang isbat. Sekarang manusia yang isbat.
Allahnya napi. Bagaimana sholat kamu yang isbat? Siapa yang kamu sembah? Siapa yang mau dengar doamu? Maka sampai jebleh kamu doa, kamu tidak akan pernah sampai pada tujuanmu itu, sahabat. Inilah yang harus kita pahami, ya. Kalau tidak demikian berarti hanya dongeng saja. Baik. Karena itulah, nih waktunya sudah baru mukadimah ini sesungguhnya. Karena Abah ingin membawa pada penyadaran sholat itu adalah teknologi Allah. Si mukmin yang ruhmu itu kepada mukmin Allah. Tapi mukmin ruh itu kan tadi kata Allah nafahtu. Nah itu yang ditiupkan pada dirimu itu. Hembusan dia. Ahmad. Jadi untuk kembali hembusan si Ahad yang jadi Ahmad. Yang sudah berwujud sekarang menjadi Muhammad. Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifat. Nah ini tubuh kita Al-Mahdi. Al-Mahdi. Jangan nyari-nyari Imam Mahdi. Patino. Orang nunggu-nunggu Imam Mahdi lagi ada-ada aja. Tadi dia bilang, kapan Dajjal turun? Dia nggak ngaca. Tadi Dajjal nyari-nyari Dajjal tadi Patino. Tadi salatnya Dajjal semua. Matanya satu. Orang itu kamu tuh nggak ngerti. Jadi kadang-kadang inilah maka Quran sampai Allah mengingatkan 8 ayat mengatakan semua ayat tentang Quran itu perumpamaan. Sampai dalam surat Ali Imran itu ada manusia adalah tersesat dengan perumpamaan Allah ini yang Abah saksikan hari ini. Tentang barja. Dikira baja itu di luar dirimu. Sekarang barja, syirat, mahsyar. Tergantung kamu di mana. Karena itulah kata Nabi. Innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Quran itu mengandung 7 lapis. Ya, 7 lapis. Bulumu, kulitmu, dagingmu, tulangmu, sungsungmu, darahmu. Ya, 7. Tapi 7 itu adalah 3 dan 4. Itu suratul Fatihah. Tadi semua. Maka tadi pada saat sholat itu bacaan Fatihahnya juga. Jadikan tubuhmu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Alhamdulillahirabbil alamin di mana? Ar-Rahmanirrahim. Barulah. Sampai nanti ahadkan, kawinkan dengan al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Sampailah di situ. Barulah kau akan qul a'udzu birabbil falaq, barulah qul a'udzu birabbin nas. Tuh. Kalau sudah sampai di situ berarti kamu itu adalah sudah layak tadi bisa menyampaikan ilmu Allah yang rahasia. Karena kamu pasti sudah diam. Diam dengan Allah. Kamu tidak lagi merasa berkalang. Kalau Allah yang bicara berarti kamu tidak akan lagi mengancam orang dengan meminta duit, bayaran dalam setiap apa yang kau ajarkan. Karena ini kamu sudah mati. Karena sudah tubadil tadi semua. Itulah yang dimaksud diam. Bukan berarti diam tidak bicara. Semua diam tidak bicara. Akhirnya nanti tidak ada yang menyampaikan. Maka itulah kenapa AI muncul sekarang. Karena fenomena ini manusia menahan ilmu ma'rifat. Akhirnya muncullah Allah bikin YouTube, Google. Jangan kamu kira kalau kamu punya anggapan YouTube, Google, TikTok buatan manusia. Manusia itu kan tadi. Tubuhnya itu la haula wala quwata. Bahkan kata Abah juga semua benda itu nggak punya rasa. Semua tuh gula itu nggak ada rasa. La haula wala quwata, nggak ada manis. Asin itu pada dirimu, di lidahmu itu pada hidup. Hiduplah yang asin, hiduplah yang manis, hiduplah. Hiduplah melihat hijau, kuning, merah dan semua. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi,
Pelangi itu nggak ada bagi orang, coba tanya orang yang buta. Apa itu warna? Nggak tahu. Karena sesungguhnya semua warna itu di matamu. Hidupmu itulah yang melihat. Allah lah yang melihat. Jika kau tahu, oh ini kuning, ini biru. Tapi Allah uji pada sebagian orang, dibikin sebelah picak. Dibikin lagi, dua-duanya buta. Dibikin lagi, molotot, tapi buta warna. Maka itulah ro'a. Jadi manusia tidak melihat itu banyak hal. Satu, tadi terhalang dinding. Saya nggak melihat apa itu gelas di belakang dapur karena terhalang tembok. Nggak melihat. Tadi semua. Ada nggak ada penghalang, matanya boncos, nggak melihat. Tadi semua. Itulah Allah ingatkan tentang sumun bukun umyun faum la yarjiun. Kalau kamu buta, bisu, budeg, la yarjiun, tidak akan kembali. Sahabat, jadi sekali lagi, sebenarnya kalau kamu sudah mengerti bahwa ternyata warna itu di matamu, rasa itu di lidahmu, bukan di lidah, di hidupmu. Karena hidupmu itulah bisa merasakan manis, asin, gurih, semua hidup Allah. Itulah kenapa rasa itu Rasul Allah, Rasulullah rasa. Maka sholat pun sama. Ya Allah, ya Karim. Maka setiap saat kamu sholat, setiap saat kamu adalah saum, zakat, puasa, haji. Karena yang disebut saum, imsak. Kalau sudah si asbak itu kenal pada dirinya, maka dia bisa sholat sekarang. Mendirikan si diri tadi. Kalau kenal pada si diri. Semua. Kemudian dia menjaga, mensucikan si diri. Itulah zakat. Bagaimana mensucikan diri? Kamu kembalikan la hayyun, la ilmun, la syami. Itu mensucikan diri. Mengosongkan. Kosongkan keberadaan diri. Wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, mendengar ya karena samanya. Semuanya kembalikan. La maujudun bihaqi ilallah. Berarti itulah kau zakat. Sekarang tubuh medar jadi maf'ul. Gerak sholatmu nyangkul ke sawah, ke kebun semua. Itu kamu sudah. Lu mampah dengan lengkah. Indit pada cicing. Kalau sudah begitu. Semua. Kau akan menyaksikan dia. Wujuhu yawmaidin nadirah. Kau saksikan Allah dari segala apa yang kau saksikan Allah dengan apa yang kau lihat mata. Maka dengan ruhama ubainahum. Semua. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Simahum fi wujuhihim. Fi wujuhihim min asyari sujud. Ada tapak sujud. Indah sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sudah bebas karena sifat dari bahimiyah, subuhnya, dan syaitoniyah. Bebas dari nafsu amarah, lawamah, dan mulhimah. Karena sholatmu sudah adzikir, sholatmu sudah ad-du'a, sholatmu sudah hudur. As-sholat mi'rajul mu'minin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Sudah mi'raj. Semua. Maka insya Allah di Rajab kamu mi'raj, Sya'ban. Tubuhmu sudah bersatu. Dohiran wa batinan. Maka Ramadan adalah bagaimana satukan yang tadi. Antara diri batin, diri dohir. Satukan. Manis dan gula satukan pada kamu permen sugus. Relaksa. Ramadan itu sudah satu. Maka disitulah Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Sebetulnya Lailatul Qadar. Kapanpun kalau kamu Ramadan, maka Lailatul Qadar. Hari ini pun setiap saat kamu Lailatul Qadar. Setiap saat kamu adalah Arafah. Setiap saat hari Jumat. Setiap bulan adalah Ramadan. Setiap bulan adalah Zulhijjah. Karena sudah kamu tidak ada lagi ruang dan waktu. Allah tidak kamu batasi pada ruang dan waktu. Allah tidak dikurung lagi di masjidmu itu.
Karena Allah sudah wahwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti kalau begitu, karena adanya Allah lah bersamamu itu. Sehingga setiap tempat menjadi jam'u. Dan kamu menjadikan rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Jadi mulianya satu tempat, satu benda. Karena adanya Allah. Maka dimanapun kamu sholat, Masjidil Haram. Dimanapun kamu duduk, Arafah, Baitul Ma'mur. Setiap napasmu, Lailatul Qadar. Lailatul ada qadar. Ma min nafasin tubdihi lahu qadarun pika. Kamu ciptakan takdirmu. Sekarang kau ini adalah mesin rahmat. Napasmu, napas masukmu, napas keluarmu, napas masukmu, napas keluarmu. Bisa-bisa jangan-jangan rokoknya Abah Patino lebih baik dari Imam Masjidil Haram. Kalau yang ngerti pasti bilang, iya Abah, nah iyalah. Wah ini diadu. Tadi maaf. Ini yang ngomong bukan Abah ini. Tadi semua. Karena Allah boleh sombong kan. Tadi semua. Itulah teknologi sholat indah. Nyapu aja sholat. Apa kamu bisa nyapu kamu? Tadi. Semua rasa, semua warna. Itu milik dia. Hanya karena hiduplah kamu tahu si A, si B, si C di matamu. Kok kamu bisa bedakan suara, mata, hidungmu. Asem. Asem ketek. Asem tai kucing. Asem Jawa. Asem keringat. Asem hidungmu itu dipejamkan, matamu sudah ma'rifat. Kenapa? Kok di mana coba bedanya? Cuma lobang Patino ini. Kok kamu bisa? Tadi semua. Nah, nanti ada pelajaran khusus dari Abah adalah pada saat kau bisa menghilangkan asam itu. Tadi semua. Bahwa semua makhluk itu ingatlah haula wala quwata. Tidak ada beras, nasi bisa mengenyangkan. Tiada asam yang asam, tiada cabai rawit yang pedas. Pedas itu di lidahmu. Makanya Allahu Akbar. Pada Allah lah muaranya semua. Dialah yang merasakan pedasnya. Kata Abah, ini manusia ini kisah Tuhan. Tuhan sedang berkisah dengan dirinya. Dialah yang menikmati semua ini. Dia yang sedang bercanda dengan dirinya. Dengan semua alam ini. Tadi semua. Pada Jalal, pada Kohar, pada Jamha dan kaum. Ya sahabat, itu sajalah Mas, mudah-mudahan. Kalau Mas Mas Rasad tadi semua, lihat saja di apa yang sudah Abah jelaskan. Banyak Abah bicara tentang bab sholat. Cuma yang saran dari Abah sekarang, tetap prinsip dasarnya, bebaskan kamu dari kebencian. Jangan kamu tarik napas kebencian. Tariklah napas syukur, napas bahagia. Maka tadi, kalau menurut Abah adalah, tidak banyak sebetulnya. Mungkin Abah banyak bicara banyak. Tapi sesungguhnya kalau kamu sudah ringkaskan, sederhana amalan.